Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi dengan saya, Jenderal Muda, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Blitz. Film ini bercerita tentang Tom Brand yang diperankan oleh jagoan kita bersama, yaitu Jason Statham, seorang polisi yang kesal karena banyak pelaku kriminal yang terjadi pada wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mencoba melakukan aksi kriminal dengan cara menghukumnya seperti layaknya penjahat juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Sersan Tom Brand yang baru bangun dari tidurnya di malam hari. Ketika nyawanya belum kembali karena baru bangun, ia mendengar keributan di luar. Ternyata ada segerombolan anak nakal yang ingin merampok di sebuah mobil. Ia pun turun dari apartemennya dan menghajar mereka dengan stick hoki. Wallet, you cunt. Look, Vice Girls. You're picking the wrong fight. Lalu memberi nasihat, jika salah dalam memilih pertarungan, paling tidak pilihlah senjata yang tepat. Eits, keren. Sebenarnya, kekerasan seperti ini dilarang karena dia seorang petugas kepolisian. Tapi, kayaknya Tom Brand punya gayanya sendiri. Karena hal itulah, ia dipanggil oleh supervisor. Sebenarnya, bukan pertama kali dia begini. Sersan Brand pernah memukul orang yang tidak bersalah sampai pingsan di meja biliar dan pernah menyadap kantor kepala polisi. Atasannya bilang, laporan yang dia buat akan menentukan nasib Sersan Brand di kepolisian. Lalu dia pun berdiri dan bilang, masalahnya ini satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan. Kalau dipecat, maka akan banyak kerusakan yang ia buat. Seorang polwan bernama Elizabeth Foss menemui Brand. Terungkap Elizabeth pernah menyamar di dalam jaringan mafia obat-obatan hingga dia sendiri terjebak kecanduan. Kini dia memilih menjadi polisi lalu lintas. Setelah selesai menjalani rehab, atasan Brand menunjukkan berita tentang aksinya yang memukuli 3 remaja yang mengakibatkan turunnya citra polsek tempat ia bertugas. Publik tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Brand mencegah kejahatan yang akan mereka lakukan. Di waktu lainnya, Sersan Brand menemani Inspektur Robert di pemakaman istrinya. Walaupun dia polisi yang barbar, tapi Sersan Brand juga bisa jadi sahabat yang baik. Setelah itu pun, mereka ke bar untuk mabuk-mabukan demi menghilangkan kesedihan. Sementara itu, di tempat lain, seorang polwan yang bernama Sandra Betts sedang patroli di jalan. Tiba-tiba di persimpangan jalan, ada orang misterius datang menghampirinya, menodongkan pistol dari jarak dekat dan menembak Sandra tepat di lehernya. Setelah melakukan itu, ia pun kabur meninggalkan Sandra yang tewas di tempat. Kabar ini pun sampai ke Sersan Brand dan polisi yang lain. Tempat kejadian itu pun dipenuhi polisi, wartawan, termasuk Sersan Brand yang hadir juga di sana. Dia pun mewawancarai seorang saksi untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, kantor kedatangan seorang anggota baru bernama Porter Nas. Dia adalah seorang sarsa yang dipromosikan menjadi inspektur, menggantikan Inspektur Roberts yang lagi cuti karena masih berduka atas kematian istrinya. Kedatangan Porter ternyata nggak disambut baik oleh anggota yang lain. Shouldn't we promote one of our own? Sementara itu, di kediaman Elizabeth, dia didatangi oleh kenalannya yang bernama John. John menemui Elizabeth untuk meminta bantuan hukum, karena ia tadi malam bersama temannya yang lain, secara tidak sengaja menghajar orang lain, sehingga tak sadarkan diri. Karena teman yang baik, akhirnya Elizabeth bersedia membantu John semaksimal mungkin. Namun, sebelum itu Elizabeth mengatakan, jika orang yang dihajar John bersama temannya telah tewas, maka John harus bertanggung jawab, karena ia tak bisa membantu. Setelah itu Elizabeth menemui Brand. Ia meminta saran kasus yang dialami oleh temannya John. Brand pun memberikan saran jika ia harus menemui detektif bernama Craig Stock. Di tempat lain, di sebuah kantor surat kabar, Harold Dunlop, seorang wartawan mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku punya info terkait kasus penembakan polisi. Dia pun bilang kalau dia menargetkan 8 polisi lagi untuk dibunuh. Dia sengaja menelpon wartawan supaya aksinya mendapatkan eksposur. Di hari yang sama, dia pun menembak polisi lain yang lagi duduk di dalam mobil. Kabar ini pun membuat resah para anggota di kepolisian. Inspektur Porter pun
mulai mendekati Sersan Brand untuk mengakrabkan diri supaya mereka bisa kerjasama. Di kantor, mereka mulai melacak peluru dan senjata yang digunakan, keterangan saksi yang melihat wajah si pelaku dan rekaman CCTV. Sementara, Sersan Brand mencari petunjuk di lapangan dengan mendatangi penjual senjata ilegal dan orang-orang jalan yang mungkin punya petunjuk terkait kasus yang makin gila ini. Di sebuah bar, Brand bertemu dengan kenalannya yang bernama Rednor, seorang pengangguran yang suka jual informasi ke polisi. Tapi, dia salah orang kalau mau mencari uang dari Brand. Setelah mendapat sisaan sedikit, Brand dikasih info kalau salah satu pengunjung Peacock Gym pernah membakar anjing polisi untuk diposting ke YouTube. Dan berkata kalau itu adalah sebuah latihan. Jadi Sersan Brand pun pergi ke sana untuk menanyai manajernya. Dia pun mendapat sebuah nama. Sersan Brand mengajak Porter untuk ikut dalam penyelidikan. Mereka berdua pun pergi ke sebuah apartemen milik Barry Weiss, si pembunuh polisi. Mereka pun menggeledah kediamannya dan tidak mendapatkan apa-apa. Sersan Brand pun ingat dengan muka Barry. Masih ingat kan, supervisornya Brand pernah masalahin Sersan Brand yang memukuli orang di meja biliar. Ternyata, Barry Weiss orang yang dihajar oleh Sersan Brand. Setelah selesai, mereka pun pergi. Brand cerita ke Porter kalau setahun yang lalu, dia dan Barry bertemu dan hampir mengirim Barry ke rumah sakit. Dia pun menyuruh Porter untuk mengawasi Barry. Mungkin karena kejadian setahun yang lalu lah, Barry jadi dendam terhadap polisi. Karena rumahnya didatangi polisi, Barry pun bersiap-siap untuk rencana selanjutnya. Dia mengemaskan barangnya dan menaruhnya di bagasi sebuah mobil yang ia parkir di tempat lain. Inspektur Robert yang gabut karena cuti memilih untuk bertugas kembali ke kantor. Dan permohonannya pun dikabulkan walaupun sudah ada Porter Nas yang menggantikannya. Ketika di perjalanan pulang, Barry mengikuti Robert yang sedang menuju ke rumahnya. Barry dengan berpura-pura sebagai petugas TV kabel. Dan dia pun berhasil memancing Robert untuk membukakan pintu apartemennya. Seketika itu juga, dia langsung menodongkan pistol ke arah Robert. Tapi dengan sigap, Robert dapat menghalaunya sebelum pistol itu ditembakkan. Mereka pun ribut di dalam rumah. Robert yang sempat mengambil palu pun mencoba menyerang Barry. Tapi sayangnya, Barry dapat merebut palu itu dan memukul kepala Robert sampai 11 kali. Habis membunuh, si kampret ini masih sempat menonton kuis di rumah Robert. Dia juga sempat mandi, mengambil barang yang bisa dia gunakan. Sebelum meninggalkan TKP, dia membakar apartemen tersebut. Bahkan, dia juga menelpon wartawan dan menceritakan kejadian yang baru aja dia lakukan. Bahwa di tempat kebakaran itu ada polisi yang tewas dengan kepala yang hancur lebur karena palu. Untungnya, si wartawan sempat merekam pembicaraan tersebut. Barry menyebut dirinya sebagai Blitz. Kabar itu pun jadi headline di koran. Sersan Brand yang baru datang ke kantor pun kaget setelah diberitahu kalau Inspektur Robert telah tewas. Masih ingat sama si Rednor, si pengangguran yang suka jual informasi ke polisi. Ternyata dia mencari petunjuk di sebuah tempat sampah di apartemen Barry. Di sana dia menemukan petunjuk tentang tiket parkir tempat Barry menyimpan mobil lain yang di bagasinya dia gunakan untuk menyimpan barang. Jadi, ia ke sana mencari mobil tersebut, membuka bagasi dan menemukan barang buktinya. Sadar, dia nggak bakalan dapat uang kalau jual info ini ke Sersan Brand. Dia pun menelpon Harold Dunlop, wartawan yang menulis berita tentang Barry. Dia meminta uang $50.000 untuk informasi terkait nama asli Blitz dan juga barang bukti yang ditemukan. Di tempat lain, Sersan Brand dan Porter memeriksa barang-barang yang tersisa dari kebakaran tempat Robert. Sayangnya, udah nggak ada sidik jari yang bisa diambil akibat kebakaran itu. Dari barang-barang yang ada, mereka berdua mendapatkan potongan pakaian yang bertuliskan Peacock Gym. Sersan Brand pun menyuruh petugas untuk memeriksa apakah Inspektur Robert menjadi member di sana. Elizabeth yang ingin menolong John menemui Craig Stokes, detektif yang direkomendasikan oleh Brand. Detektif Stokes bilang, untungnya korban pengeroyokan dilakukan John dan teman-temannya masih hidup. Elizabeth pun meminta detektif Stokes untuk tidak menangkap John karena dia masih anak-anak. Tapi sebagai gantinya, detektif Stokes meminta ditemani minum malam hari. Di kantor polisi, Brand mendapatkan info kalau Inspektur Robert nggak pernah jadi member di Peacock Gym. Seperti yang dia duga sebelumnya,
Sersan Brand pun meminta bantuan Polwa untuk mencari data Barry Weiss. Dari catatan kepolisian, Barry memang tercatat sebagai orang yang sering buat masalah. Di tempat lain, sesuai kesepakatan, Rednor menunjukkan barang bukti kepada Harold Dunlop demi uang $50.000. Tapi sayangnya ketika mereka memeriksa mobil itu, Barry melihat kalau rahasianya sudah bukan lagi menjadi rahasia. Jadi setelah mereka berdua pergi, Barry pun mengemasi itu semua dan gak meninggalkan apa-apa di sana. Dia juga mengikuti mereka berdua di sebuah bar. Ketika Rednor menghitung uang di toilet, Barry pun muncul. Rednor yang ketakutan pun berkata bahwa dia belum menyebutkan nama Barry kepada wartawan itu. Barry bilang, santai aja, aku kan cuma membunuh polisi. Barry pun menanyakan ke Rednor, di mana ia bisa tahu kalau Barry pelakunya. Rednor pun cerita kalau dia mendapatkan alamat Barry dari Peacock Gym dan memeriksa tempat sampah Barry untuk mendapatkan tiket parkir. Rednor ketakutan setengah mati dan bilang berkali-kali kalau dia belum menyebuti nama Barry ke wartawan. Barry pun membunuh Rednor dengan cara menenggelamkan di pispot dan mengambil uangnya. Bar ini pun dalam waktu singkat menjadi TKP. Harold Dunlop dimintai keterangannya dan ditanyai oleh Sersan Brand dan Inspektur Porter. Dunlop pun menceritakan kejadian sampai dia menemukan Rednor tewas di sana. Dunlop juga menceritakan tentang mobil yang penuh dengan barang bukti yang terparkir di sebuah tempat. Jadi mereka berdua langsung menuju mobil tersebut. Tapi karena Barry udah pindahin semua barangnya, mereka nggak dapat apa-apa. Sialnya lagi, CCTV yang ada di lokasi parkir itu memorinya penuh. Jadi dalam waktu 6 bulan nggak ada merekam apa-apa. Di kantor, Sersan Brand membuat daftar semua petugas yang pernah menangkap Barry. Dia mendapat nama Sandra Beth, korban pertama Barry, yang ternyata pernah menangkap Barry di sebuah kasus kekerasan. Dibantu seseorang polwan, dia juga mendapatkan nama lain, yaitu Theo Nelson, orang yang Barry tembak ketika Nelson duduk di dalam mobil. Mereka berdua kaget. Nama petugas lain yang muncul adalah Inspektur Robert dan Elizabeth. Sersan Brand memerintahkan untuk mengirim petugas ke rumahnya Elizabeth. Beberapa waktu sebelumnya, Elizabeth menepati janjinya untuk minum barang detektif Stock. Yang dia nggak sadari, ada Barry yang mengawasi mereka. Sepulang dari kencan, ketika Elizabeth mau masuk ke rumahnya, Barry menyerang dari belakang. Untungnya serangan itu meleset. Elizabeth memberikan sedikit perlawanan dan mereka pun terguling ke bawah. Saat Barry ingin menyerang kembali, John datang menyergap Barry. Tapi dia kalah dan tewas karena lehernya patah diinjak oleh Barry. Dia pun kabur. Setelah itu, Elizabeth pun shock melihat John yang tewas tergeletak. Dalam waktu singkat, rumah Elizabeth jadi TKP. Elizabeth bilang ke Porter kalau pelakunya adalah orang dewasa berkulit putih. Brand langsung yakin kalau itu adalah Barry Weiss. Keesokan harinya, Brand dan Porter menggeledah apartemen Barry Weiss. Dan di sana mereka tahu kalau Barry sudah berkemas dan kabur. Lalu pihak kepolisian pun press release dan mempublikasikan foto Barry Weiss sebagai tersangka. Polisi pun segera melakukan penangkapan dengan mendatangi hotel tempat Barry Weiss menginap. Barry yang tahu itu pun kabur. Dia pun kejar-kejaran dengan Brand di jalanan. Pengajaran ini melibatkan petugas kepolisian yang tidak sedikit. Barry yang sadar nggak bisa lagi lari pun akhirnya menyerah. Untungnya polisi yang lain cepat menyusul mereka sebelum Brand yang udah gerem maksimal melakukan sesuatu kepada Barry. Di kantor polisi, Barry pun masuk ke dalam ruangan interogasi. Dia ditanyai oleh Brand dan Porter. Dengan songongnya, Barry minta pengacara, meminta roti dan juga bilang mau update status di Facebook. Ketika bersama pengacaranya, Sersan Brand dan Porter diingatin kalau mereka punya waktu 48 jam untuk melakukan tuntutan. Jika tidak, maka Barry akan dibebaskan. Porter bilang Barry sangat pintar menghilangkan jejaknya. Dia berhasil menghapus bukti forensik, tidak meninggalkan apa-apa di rumah dan di hotel tempat ia menginap. Hal itu membuat mereka pesimis karena mereka nggak punya bukti yang kuat. Jika mereka nggak punya bukti, maka Barry akan keluar dari penjara dengan tertawa. Brand menawarkan penyelesaian kasus tanpa hukum. Artinya, Brand membebaskan Barry dengan caranya sendiri, tapi Porter nggak setuju melakukan itu. Brand menemui Barry di ruang interogasi, mengingatkan kembali tentang kejadian 1 tahun yang lalu, di mana Brand menghajar Barry habis-habisan di meja biliar. Brand memanas-manasin Barry tentang betapa konyolnya Barry saat itu. Keesokan paginya, karena nggak ada bukti yang bisa menahan Barry, dia pun dibebaskan.
Dia pun dengan sombongnya berjalan di antara para anggota polisi dan bersikap seperti selebritis di depan para wartawan yang udah menunggunya di depan. Dan Barry pun berada dalam pengawasan kepolisian. Di rumahnya, Barry menyiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Pada hari pemakaman Robert, di mana banyak polisi yang hadir, termasuk Brand, Barry menyelinap ke acara tersebut dengan menyamar sebagai anggota kepolisian. Dia datang tanpa sepengetahuan polisi yang mengawasinya. Karena Brand memanas-manasinya di penjara, kayaknya yang menjadi target selanjutnya adalah Brand. Jadi ketika Sersan Brand meninggalkan pemakaman, Barry mengikutinya. Brand pun pergi ke sebuah tempat, dan Barry masih mengikutinya dengan pistol yang siap dipakai. Brand pun pergi ke lantai paling atas bangunan, di mana Barry sudah siap untuk menembak kepala Brand. Tapi Barry kaget, ternyata yang dia ikutin adalah Inspektur Porter. Brand pun muncul dari belakang dan menyerang Barry dengan dingin. Mereka pun berduet, dan Brand menghajar Barry habis-habisan. Barry mengancam akan melaporkan mereka berdua dan memastikan wajah mereka akan terpampang di koran besok pagi. Yang Barry belum sadari adalah sengaja menjebaknya supaya kasus ini bisa terselesaikan tanpa jalur hukuman. Brand pun menembak Barry di kepala menggunakan senjata yang sama yang dia gunakan membunuh polisi. Made lohira. Dengan begitu, ini akan dianggap kasus pembunuhan polisi yang dilakukan Blitz. Brand dan Porter meninggalkan TKP dan memastikan kasus Blitz akan menjadi kasus yang nggak akan terpecahkan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka dengan konten seperti ini, silakan like, comment, subscribe channel ini. Saya Jenderal Muda, sampai jumpa di video selanjutnya.